7. Biarin tumpah tehnya, biarin aja. 8. 9. 10. Anda baru lulus level paling basic. Oke, silakan duduk dulu. Good. Berat ya? Sebetulnya aturan mainnya harusnya 5 menit. Itu baru tadi 10 detik. Baik, berat ya? Jadi kalau ingin diajak bergerak, berjuang, maju, mesti kuat juga fisiknya. Itu yang bocor saya coba tes. Cus, bawa ke rumah sakit dulu. Malamnya saya tungguin, kira-kira tahajud gak ya dengan kaki pincang kayak begitu ya. Kalau kurang-kurang kuat kan minta pulang itu. Ternyata alhamdulillah, hadir tuh tahajud, salut gue. Itu yang kena tuh betul-betul arterinya itu. Cus itu muncrat tuh kencang sekali. Tutup bawa ke rumah sakit. Pulang saya tanya, gimana? Pusing? Enggak Ustaz. Demam? Enggak Ustaz. Walaupun waktu saya datang dia dalam keadaan tertidur lemas gitu. Persepsi saja. Untuk melakukan sebuah gerakan memang harus melintasi batas-batas tertentu. Nanti malam tahajud, insya Allah Ustaz, betul dia datang itu. Padahal kita tidurnya jam 1-an, dia bangun terus tahajud jam 3. Gimana, siap? Habis subuh gak dikasih sarapan, kemudian jalan dulu ke pasar sana. Gimana, siap? Siapnya pelan. Oke, sekarang ukhuwah. Ukhuwah. Di awal tadi saya katakan, logika kemenangan itu sebetulnya cuma satu. Jika Allah tolong. Idza jaa nasrullah. Apalagi kalau kita bicara Indonesia, ITJ saja nggak cukup. Ini nih di Indonesia nih, pemuda Islam semua bersatu. PII, HMI, kami, apalah misalnya semua nama organisasi pemuda itu bersatu, lawan kafir belum tentu menang. Apalagi kita terpecah belah gitu kan. Saya kasih tahu dulu logikanya. Yang namanya kemenangan itu rumusannya satu. Idza jaa nasrullah. Jika datang pertolongan Allah. Dan salah satu cara untuk mendatangkan pertolongan Allah agar kamu jadi pemenang adalah, lihat, movement kalian adalah in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kamu tolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu dan teguhkan pendirian kamu. Jadi hidupmu sebetulnya dalam perjuanganmu di ITJ dengan memberikan pemikiran-pemikiran Islam yang orisinil, kamu tebas semua pemikiran-pemikiran liberal, itu adalah bagian daripada perjuangan menegakkan agama Allah. Dengan catatan bebaskan dirimu dari jahiliyah. Simbol-simbol jahiliyah itu. Lifestyle jahiliyah, pola makan jahiliyah, fashion jahiliyah. Yang tidak Islami, saya nggak bilang pakai blue jeans itu jahiliyah, enggak. Kan Islam itu bebas-bebas saja. Perempuan Jepang pakai kimono kadang-kadang lebih sopan lah ya. Karena kan pakai bantal di perutnya supaya tidak menonjol auratnya misalnya. Kadang busana muslimah ini udah mahal, transparan pula gitu kan. Kasiatin hariyat, berpakaian tapi kayak orang telanjang. Bebas saja. Tetapi memenuhi kriteria-kriteria tidak jahiliyah.
Gaya hidup Anda harus keluar dari jahiliyah. Baru kemudian bisa memberikan nilai-nilai Islam. Tetapi kalau misi perjuangan kalian satu untuk menegakkan agama Allah, insya Allah akan Allah teguhkan pendirian anak-anak ITJ ini dan gerakan mereka akan kuat. Tapi itu belum tentu bisa menang. Allah akan datang pertolongan, akan berikan pertolongannya kalau kita sudah mengamalkan hadis Nabi SAW, yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah, power Allah, kekuatan Allah bersama dengan kelompok yang bersatu. Coba saya minta berdiri, saya minta Anda adu bertumbuk. Tumbuk badan dan tumbuk gerakan. Saya mau lihat bagaimana teamworknya. Oke, Kurus, kamu kira-kira bakal menang? Hah? Berani nggak? Hah? Berani? Oke, Kurus mundur dikit. Yang gemuk biar di situ. Oke, formasi rantai. Yang lewati garis ini kalah. Oke. Gemuk, maju selangkah. Oke. Dua-duanya maju 2 langkah. Dua-duanya maju 2 langkah. Oke, siap. Di hitungan ketiga, saya mau tahu kelompok mana, regu mana yang kuat. Oke, belum, sabar. 3, 2, nggak ada kawan sekarang. Yang ada cuma lawan. 3, 2, tumbuk. Yang keras. Stop. Tumbuk yang keras. Nah, enggak bertahan, semua bertumbuk. Jangan bertahan, serang. Menyerang secara teamwork. Ya, jangan ngalah. Oke. 3, 2, serang. Stop. Dengan mudah dikalahkan. Enggak apa-apa. Kembali. Oke, sekarang stop, jangan menang dulu. Coba sekarang konsolidasi, strategi apa yang mau kau pakai untuk mengalahkan musuhmu? Ayo cepat ngobrol, siapa pimpinannya? Coba bangun teamworknya kayak apa? Uwan ukhuwahnya bagaimana? Kenapa kalian mudah sekali dikalahkan? Kita lihat tadi terlalu mudah untuk dikalahkan ya. Sudah? Oke, atur teamworknya seperti apa, strateginya gimana? Sudah? Oke, mulai. Kembali ke barisan. Coba. Pernah lihat American football, American football? Oke, coba lihat formasinya. Saya mau lihat formasinya. Strateginya 3, 2, tabrak coy, terus, mantap, terus, stop, 2-0, stop, kembali ke tempat. Oke, susun strategi lagi, kembali lagi, nggak boleh ngalah.
depan satu, kemudian didukung dari belakang dengan berlapis-lapis, satu di depan, 3 kiri kanan, terus kemudian arah satu orang putuskan ini mereka, rantai mereka, ya, dengan penuh semangat dan suara kompak, tembus, ya, sekuat-kuat, oke, akhirnya tembus, oke, beri coba lihat formasinya. Ada tetap gitu, tetap saja gitu. Lihat depan kamu, untuk bukan kekuatan di sini. Tenang. Ayo, jaga coba. Dapat belum? Mana semangatnya, keluarin semangatnya. Orang jiwanya, keluarin semangatnya lagi. Keluarin. Siap tebur. Siap di depan. Siap tebur. Siap tembus. Siap. 3, 2, 1. Good. Besar. Persoalannya bukan berat atau tidak berat kelasnya. Persoalan adalah soal kekompakan, konsentrasi kekuatan, dan kesatuan gerak. Itu baru pakai satu formasi. One movement, one ukhuwah, itu jangan cuma digambarkan dalam benak seperti begitu ya, kira-kira enggak. Tapi betul-betul terimplementasi. Terimplementasi dalam sebuah gerak bersama, dalam sebuah strategi yang pas, dan jelas siapa yang hendak Anda hancurkan dari musuh Anda. Makanya kita bicara tentang Sunni sama Syiah di Indonesia. Orang Sunni itu terpecah belah. Sementara Syiah itu fokus menghancurkan Sunni. Islam di Indonesia, di agama Syiah. Sementara kita agama Islam diserang dengan berbagai cara dari berbagai arah, tapi yang diserang memang Islam di situ. Lihat. Mereka menyerang Anda, lihat cara berpikir aliran-aliran sesat itu begini. Bagaimana menghancurkan Islam secara efektif? Ketika strategi itu saya bongkar di Khazanah, itu Jalaluddin Rahmat marah banget, semuanya sampai bergerak. Nggak pernah begitu sebelumnya. Ketika Khazanah misalnya mengangkat tentang Muharram, mengangkat tentang Asyura, dia nggak bergeming. Tapi setelah episode Idul Qadir, marah banget. Dan ketika saya kemudian dengar bahwa dia mau datang ke sana, saya mau dengar titik dia yang paling marah yang mana sih? Ketika gue bilang Idul Qadir sesat, itu di framing oleh Khazanah. Yang kedua adalah ketika saya menggambarkan cara menghancurkan Islam yang dilakukan oleh musuh secara efektif adalah merubah cara pandang umat Islam terhadap nabinya dan merubah cara pandang umat Islam terhadap Al-Qur'annya. Dan yang paling efektif adalah setelah itu bagaimana agar hubungan antara umat dengan Rasulnya terputus. Caranya dengan merusak keluarganya dan merusak sahabatnya. Karena ahlul baitnya dan sahabatnya inilah yang menjadi perantara pertama sambungnya informasi. Itu dia rusak. Ketika ini dirusak, lapis kedua ini dirusak, lalu dia masukkan karakter yang dia suka, disitulah kemudian umat ini menjadi hancur. Ketika saya bicara begitu, itu sakit banget. Dan Khazanah tiba-tiba memunculkan gambarnya, gambar Ali Khomeini pula gitu karakternya. Pujaan dia itu langsung udah gak tahan pakar komunikasi ini. Sebuah strategi media. Bagaimana kemudian
dengan bahasa gambar, dengan framing yang tegas, tiba-tiba dok! Semua kemudian acak adul. Tapi apakah setelah itu kemudian kita gempur selesai sampai di situ? Enggak. Kita mau bikin dia target saya ke depan. Jadi harus tahu yang mau Anda lakukan ini 5 tahun ke depan tuh mau ngapain. Jangan sampai gerakan Islam ini kemudian peta buta, nggak ada targetnya. Roadmap Anda 5 tahun ke depan, umat Islam dengan ITJ ini mau dibawa kemana? Target saya sih sederhana. Gua geremin dulu semua yang takiyah itu. Sampai dia berani ngomong, iya saya Syiah, sawat, bagus. Itu yang gua mau. Itu yang gua suka. Karena selama ini lu kayak curut. Grogotin pelan-pelan, lari ke pojok-pojok. Lu tahu strategi nangkep curut, gampang banget. Kalau ada curut, ya, lu mau kejar di rumah tapi di atas kursi. Pak, nggak akan kena. Bukan karena saya pemburu tikus, tapi pakai otak memang. Yang namanya curut selalu berada di bawah-bawah kan. Dan jarang yang namanya curut tuh lari ke tengah. Jadi kalau lu begini, peletok, nggak dapet, kalah cepet sama dia. Nongkrong aja dia min. Gue bilang sama anak gue, udak tuh lemari. Guduk. Saya nongkrong aja di samping tembok. Dan cuma tongkat kecil aja. Saya. Kan gak mungkin dia loncat. Gak ada curut loncat kan. Tung. Kena congornya dikit aja udah KO dia. Begitu keluar, gue cuma geser aja di tembok. Kayunya teong. Selesai. Kelapa. Syiah harus digituin memang. Larin dulu, ntar udah keluar nih, udah ngaku semua. Kemarin dia ngomong selama ini kan bilangnya sushi, sekarang enggak. Ya saya Syiah. Beri saya kesempatan untuk mendapatkan hak jawab. Dia pikir sebagai dokter komunikasi itu hebat kan? Di dalam undang-undang kan berarti saya berhak untuk menjelaskan diri saya untuk mendapatkan hak jawab. Justru itu yang gue mau. Dan saya minta agar durasi yang diberikan kepada saya sebanyak yang diberikan ke Ustadz Bakhtiar. Bagus. Untuk menjelaskan kalau dirinya, itu yang gue mau sebetulnya. Karena dia tersinggung. Karena diangkat persoalan dia. Oke. Nanti kan muncul semua tuh, udah gak bisa lagi yang bertakiyah kan. Kemarin-kemarin kan takiyah terus. Garamin aja sekalian. Muncul. Nah setelah itu tinggal lu giring, mau digiring kemana nih, ke kotak mana nih, mau ditaruh di mana. Oke, setelah mereka muncul semua, oke kita kotakin di sini. Daripada sembunyi-sembunyi kayak curut gerogotin lemari sama makanan susah, mendingan kasih tempat aja. Istilah saya kita lokalisasi. Bahasa saya kita lokalisasi. Setelah itu terserah lo. Mau jadiin lucu-lucuan boleh. Mau adu curut boleh. Ya artinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara siapapun boleh tinggal. Tapi ada aturan main kan, lakum dinukum waliyadin. Saya yang Sunni tidak berpikir untuk mensunnikan yang Syiah. Ya udahlah kalau mau sesat pilih aja jalan sesat lo. Mudah-mudahan dengan saling melihat satu sama lain mungkin bisa berubah dan bisa bertobat, mendapatkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap sama orang Yahudi aja kita bisa berdampingan. Maksud saya memang udah gak ada batas sekarang kan. Sama Nasrani juga kita bisa, kenapa tidak? Indonesia kan rumah bersama. Lakum dinukum qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa dan seterusnya. Udah sampai di situ. Dan ini bisa terjadi kenapa? Karena kita kompak. ITJ bergerak di situ. Ada MIUMI kemudian menjadi payung beberapa gerakan. Kemudian ada gerakan lagi Aliansi Cinta Keluarga khusus serang LGBT. Jadi fokus head to head. Nah yang baru lagi ada nih. Khusus bergerak di bidang apa? Media mainstream. Ini terbangun lagi satu. Masyarakat Sunni Indonesia.
kerjaan mereka, saya tugaskan, jangan dibocorin ya, itu otaknya gue juga sebetulnya. Kerjaannya itu fokus. Jadi lawan dia di tingkat media. Gue mau tahu dokter komunikasi itu sehebat apa sih gitu. Gue kan cuma guru ngaji gitu. Cuma guru ngaji, gue ngeliat sehebat apa sih ilmu communicationnya. Masa lawan khazanah aja KO gitu kan. Tetapi ini yang saya maksud dengan movement, dengan strategi, dengan gerak yang sama. Seperti tadi, si kurus pun bisa mendobrak si kuat. Tapi saya belum kasih jurus kalau si gemuk gue kasih jurus baru habis lagi sebetulnya. Tadi saya kasih dia formasi V. Saya mau kasih dia ke formasi tombak, habis kamu. Gitu. Artinya apa? Bahwa gerak bersama itu kita harus tahu ke depan. Kita tuh mau kemana? Umat ini mau kita bawa kemana? Dan itu harus bersama-sama. Dan dengan strategi-strategi yang kita pikirkan sebaik mungkin. Jadi kalau lu nonton tinju, kadang-kadang saya ajak anak saya nonton apa? UFC. Sini. Lu kan jadi anak ITJ kan? Mental lu harus seperti mental apa UFC itu? Hah? Ini apa? Ultimate Fight Champion. Itu memang mengandung kekerasan, tapi kan saya pakai hadis Nabi, ngajarin gulat boleh dong. Semua jurus di UFC itu kan dipakai kan. Yang kuat kelihatannya dua, satu gulat, yang kedua jiu-jitsu kan. Itu strategi paling jitu. Yang Umar bin Khattab, counterpartnya kan Khalid bin Walid kan dulu. Gantian menang kalah itu Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid. Ketika Khalid memimpin perang Uhud, sempat kalah kan. Pasukan Abdullah kan. Pasukan pemanah yang pakai senjata pun hampir kalah sama Khalid itu. Strateginya. Jadi selain kebersamaan ada titik-titik penting. Karena Khalid tahu strategi Muhammad SAW itu kalau perperang dua yang dikuasai. Satu bukit, yang kedua sumur. Bukit Uhud dan sumur yang di belakang bukit Rumat itu. Bukit pemanah itu. Khalid sudah baca itu. Dan umat Islam ketahuan kelemahannya adalah pada materi. Sama kayak orang-orang partai Islam, dia lupa tugasnya. Dia lupa bahwa dia sebetulnya menjadi anggota dewan adalah perannya sebagai infiltrator di sistem yang salah kan. Dia lupa peran itu. Nah, ketika kita berpikir ke depan dengan persoalan-persoalan Indonesia ini dan kita bersatu, insya Allah 5 tahun ke depan Islam bisa menang. Dan umat Islam akan jaya di Indonesia. Sekarang ini nggak Indonesia banget. Sekarang ini barat banget. Western banget. Ini nggak Indonesia. Nggak asli Indonesia yang terjadi sekarang. Ada tugas kita bersama. Tugas kalian bersama. Tapi kalau ITJ sendirian kuat pun, ini nih seandainya tim ini kuat pun, nggak bisa menang. Anda harus bergabung dengan yang lain. Harus mau bergabung dengan yang lain. Dengan kami, dengan HMI, dengan PII, dengan apa lagi? Pemuda Persis, pemuda Muhammadiyah, pemuda apa lagi? Tapi yang sevisi dulu. Ya memang mungkin lembaganya tidak. Saran saya kita main di individu. Tugas saya sebagai guru ngaji, ya kasih materi ruhiyah dan strategi an-nasr wa tamkinnya. Ke depan insya Allah nanti kan Ustaz Akmal dari sisi pemikirannya dan gayanya sendiri. Satu yang ingin saya berikan kepada Anda sebelum saya tutup. Anda nih yang namanya fighting Indonesia tanpa jin kan berarti fight kan. Udah head to head kan. Jangan cuma berani nyerang, gak berani dipukul. Anda selain kuat menyerang, Anda juga harus punya kekuatan harus humble ketika diserang, kedepak, ya biasalah. Harus maju lagi. Karena Anda mengambil posisi itu. Jangan sampai Anda pada posisi menyerang tapi nggak tahan
diserang, harus tahan. Anak ITJ itu harus, karena Anda sudah ambil posisi head to head. Kalau ambil posisi head to head, itu harus kena kepukul di depan. Makanya saya bilang, satu, ada nggak berani menjadi martir? Ada. Bagus, siap nih di depan. Ya, lu bakal jadi ayam penyet di depan lu. Karena lu berhadapan dengan yang gede dan lu akan ditekan sama teman lu dari belakang. Apa nggak jadi ayam penyet di situ? Nah, disinilah one movement, one ukhuwah, yadullahi ma'al jamaah. Mohon maaf atas semua khilaf dan salah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ada sedikit kenang-kenangan Ustadz, ada kaos dari ITC, juga buku-buku yang Alhamdulillah pas Ustadz ya.